Guys, balik lagi sama Ketua Sekte. Gimana kabar teman-teman semuanya? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan alur cerita Donggua Baltetruk The Heaven episode 184 ya guys ya. Tapi sebelum masuk ke dalam alur ceritanya, kita rekap tipis-tipis dulu episode sebelumnya. Di saat pasukan 30 naga menggempur habis-habisan Pulau Naga Timur, Xian seorang diri bertarung melawan ketiga Raja Naga dengan garis darah naga ponik, sehingga memaksa ketiga Raja Naga menggunakan nyawa keempat klan Pulau Naga untuk mengancam Xian dan berhasil mengalahkannya. Tapi untungnya saja, Xiaoyan tiba di waktu yang tepat, sehingga membuat ketiga Raja Naga terpaksa mengeluarkan wujud asli mereka. Terus gimana sih kelanjutan alur ceritanya? Penasaran ya kan? Jadi langsung aja cari posisi rebahan yang paling nyaman, siapkan cemilan, inilah waktunya kita baku hantam. Meski dikatakan teratai api Buddha sangatlah kuat, namun ketiga Raja Naga sudah berada di ranah Doseng bintang 3, sehingga serangannya tidaklah berakibat fatal, serta mengharuskan Xiaoyan memikirkan rencana lain untuk menahan ketiga Raja Naga. Bahkan dikarenakan tidak mendapatkan solusi apapun, King Xiaoyan pada akhirnya menggunakan reinkarnasi Murka Buddha untuk memblokir serangan gabungan ketiga Raja Naga. Tepat di saat ketiga Raja Naga menyadari bahwa serangannya terserap ke dalam reinkarnasi Murka Buddha serta berniat untuk melarikan diri, King Xiaoyan tanpa basa-basi langsung melepaskan serangan balasan. Kejadian barusan jelas memancing kemarahan ketiga Raja Naga. Mereka lantas kembali menyerang dari segala arah. Meskipun dihadapkan situasi genting, Xiaoyan tidaklah mundur sedikit pun. Dia lantas mengombinasikan tubuh Vajra dan murka langit mata air kuning untuk menyerang jiwa ketiga Raja Naga. Melihat Xiaoyan dalam posisi lengah, Raja Naga Utara lantas memanfaatkan waktu menyerang dari arah berbeda, sehingga membuat Xiaoyan terkena serangan Raja Naga Barat. Dia juga berambisi untuk membunuhnya. Tapi di waktu bersamaan, Xiaoyan telah mempersiapkan teratai api Buddha. Untungnya saja, berkat jantung Bodhisattva, serangan Raja Naga Utara tidaklah mempengaruhi kondisi Xiaoyan, sehingga dia bisa melanjutkan pertarungan. Namun kedua Raja Naga yang melihat kejadian tersebut secara ugal-ugalan kembali menyerang Xiaoyan, bahkan tidak memberikan ruang sedikit pun. Tepat ketika Xiaoyan benar-benar diambang kematian, serta cabe-cabeannya juga mengkhawatirkan Tuan Muda Pavilion Bintang jatuh, Xian pada akhirnya berhasil menyempurnakan energi pedang pembunuh naga dan segera menyelamatkan Xiaoyan. Sambil meraih tubuh Xiaoyan serta menempatkannya di posisi aman, Xian lantas bergerak maju menggunakan energi pedang pembunuh naga. Bahkan aura yang dilepaskan langsung mengejutkan semua orang di area medan perang. Fenomena barusan kembali membuat Raja Naga Barat kena mental. Pasalnya bagaimana mungkin wanita sekecil Xian bisa memanggil pedang pembunuh naga? Bukannya menjawab, Xian justru menegaskan jika mereka berani menyentuh Xiaoyan, maka dirinya akan menyeret ketiga Raja Naga ke dalam penjara naga. Dengan adanya fakta tersebut, serta melihat usia Xian masih cukup muda, tetapi bisa memanggil pedang pembunuh naga, Tetua Zuli beranggapan bahwa klan naga Void kuno pasti akan kembali bangkit. Oleh sebab itu,
dia bersama tetua King San lantas mengumumkan bahwa Xian adalah kaisar naga yang sesungguhnya. Di saat ketiga pasukan Pulau Naga bertekuk lutut menghormati Xian, Suan Mo justru merasa bingung dengan kemunculan pedang pembunuh naga, sehingga dia menduga posisi Kaisar Naga tidak lagi bisa digoyahkan, bahkan dapat melampaui ketiga Raja Naga. Oleh sebab itu, Suan Mo lantas mengakui Xian sebagai Kaisar Naga. Sementara itu, menyadari posisinya tidak menguntungkan, kedua Raja Naga memutuskan pergi meninggalkan tempat ini. Namun sayangnya, Xian tidaklah ingin melepaskan mereka begitu saja, di mana sang paman telah mengecewakannya. Xian juga menegaskan, sebagai anggota klan Pulau Naga, mereka seharusnya memikul tanggung jawab dan kewajiban membangkitkan klan, tapi justru mengkhianati klan sendiri dan bersekutu dengan klan Ponik Iblis Surgawi untuk merebut warisan ribuan tahun klan Naga, sehingga mereka tidaklah pantas menjadi pemimpin klan Naga Void kuno. Oleh sebab itu, Xian tanpa basa-basi mengumpulkan energi pedang dan melepaskan pedang pembunuh naga. Di saat kedua Raja Naga memutuskan untuk melarikan diri, Xiaoyan justru menunjukkan senyum tipis, di mana teratai api penghancur menyebabkan luka ringan kepada tiga Raja Pulau Naga, sedangkan tebasan pedang pembunuh naga Xian hampir merenggut nyawa Raja Naga Barat. Meskipun Xiaoyan menyadari energi pedang bisa menguras kekuatan Xian, hanya saja Kaisar Naga tidaklah memperdulikan hal tersebut. Dia kembali melepaskan tebasan pembunuh naga, sehingga memaksa kedua Raja Naga menggunakan lonceng Kaisar Naga. Tapi tiba-tiba... Tepat di saat emosi Xian mulai tidak terkendali, serta berniat untuk menghabisi pengkhianat klan, Xiaoyan terlihat mencemaskan kondisinya dan memintanya untuk berhenti. Namun Xian menegaskan dirinya baik-baik saja. Oleh sebab itu, dia segera kembali melepaskan tebasan pembunuh naga. Untungnya saja, ketika dua Raja Naga dalam kondisi genting, Raja Naga Utara muncul di waktu yang tepat untuk menyelamatkan mereka, serta menggunakan ruang spasial untuk pergi meninggalkan tempat ini. Menyaksikan kekalahan ketiga Raja Naga, beberapa anggota langsung cabut dari tempat ini, sementara sisanya masih tetap di halaman Aula Naga, sehingga Xian mengumumkan perang internal sudah berakhir dan menyambut keberhasilan Kaisar Naga. Singkatnya, setelah urusan di tempat ini teratasi, bahkan menyadari luka yang dialami Xian cukup serius, Xiaoyan lantas memberikan pil kesukaan diri Xian sehingga bisa memulihkan kondisinya. Xian, 你怎么样？ Di saat Xiaoyan mengatakan luka Xian mulai pulih, suara tetua King San tiba-tiba saja merusak suasana, sehingga Xian dengan tersipu malu melepaskan pelukan Xiaoyan dari tubuhnya dan menanyakan bagaimana situasi Pulau Naga Timur. Tetua King San menjelaskan, walaupun situasi Pulau Naga Timur sudah aman dan sebagian pasukan ketiga Pulau Naga melarikan diri, namun ada lebih banyak anggota klan Naga memilih tetap tinggal. Meskipun Xian bisa menerima kenyataan tersebut, namun dia tetap meminta melakukan pengawasan ketat sehingga tidak ada mata-mata dari ketiga Pulau Naga. Meski tetua King San dapat menerima perintah tersebut, hanya saja kalau tiga Raja Naga masih hidup, maka hal itu bisa menjadi hambatan penyatuan klan. Xian menegaskan, setelah dia memotong kaki dan tangan kedua Raja Naga, mereka tidak akan berani macam-macam. Pasalnya meski bisa dipulihkan, tapi kekuatannya akan berkurang. Oleh sebab itu, Xian berencana untuk sementara waktu memulihkan Pulau Naga Timur. Setelah itu menyelesaikan penyatuan klan Naga Void kuno. Melihat sikap Xian berubah drastis, Xiaoyan cuma bisa geleng-geleng kepala. Di mana loli kecil doyan makan sekarang memiliki wibawa jauh lebih tinggi darinya, bahkan menjadi seorang kaisar naga. Perkataan barusan langsung menarik perhatian Xian. Dia bergaya bukan di hadapan Xiaoyan, melainkan untuk kepentingan Pulau Naga Timur. Lagi pula Xiaoyan pastilah menyukai penampilannya.
Di saat Xiaoyan menunjukkan ekspresi malu, Ziyan lantas mengalihkan pembicaraan serta mengucapkan terima kasih atas bantuannya. Jikalau Xiaoyan tidak menahan ketiga Raja Naga dan melukai mereka, kemungkinan dirinya tidak bisa menyempurnakan pedang pembunuh naga. Dan tiba-tiba 3 bulan kemudian, melihat King Lin mencemaskan kondisi Xiaoyan, Xiaoyan lantas memintanya untuk santuy aja. Pasalnya untuk menghilangkan efek samping di kemudian hari, Xiaoyan harus benar-benar melakukan retreat. Tidak berselang lama, ketika Ziyan tiba di lokasi tersebut, serta menanyakan bagaimana kondisi Mamang Oyen, semua orang dikejutkan dengan fluktuasi aura Xiaoyan, sehingga Ziyan segera menenangkan suasana dan meminta seluruh pasukan untuk kembali melakukan tugas masing-masing. Bahkan di momen ini, Ziyan menyadari waktu yang dibutuhkan Xiaoyan bukan hanya untuk memulihkan diri, tetapi untuk melakukan terobosan ke ranah selanjutnya. Di saat Xiaoyan merasakan kekuatan tubuhnya setara naga void kuno, serta mendapatkan berkah dari musibah yang dialami Pulau Naga Timur, Xiaoyan ternyata telah melakukan retreat selama 100 hari, sehingga dia langsung menanyakan apakah ada kabar dari aliansi. Ziyan lantas mengatakan, 2 hari yang lalu, Yao Chen mengirim sebuah pesan untuk meminta Xiaoyan kembali ke Pavilion Bintang Jatuh. Selain api iblis teratai pemurnian akan segera muncul, akhir-akhir ini Aula Jiwa melakukan pergerakan. Mendengarkan hal tersebut, Xiaoyan lantas memutuskan untuk segera kembali ke Pavilion Bintang Jatuh. 那我要和你一块儿去。 Nah guys, sebetulnya pembahasan alur cerita Donghua Balta Troop The Haven episode 184-nya. Gimana guys menurut kalian? Bener-bener mirip ya kan sama spoiler yang udah sering Mimin buatkan. Dan jikalau kalian masih penasaran sama kelanjutannya, kalian bisa klik link yang udah Mimin sematkan di kolom komentar ya guys ya. Oke lah, mungkin segitu dulu untuk pembahasan hari ini. Terima kasih banyak banget buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai habis. Di sini Abang Frengsi Ketua Sekte undur diri dulu. See you and bye. Sometimes, but when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small.